Kita hidup di negeri yang bangga beragama, di mana agama sering disebut sebagai akar identitas, sebagai fondasi moral, sebagai alasan untuk bangkit, tetapi juga terlalu sering sebagai alasan untuk menutup mata. Hari ini kita akan mencoba berefleksi bersama tentang sebuah pertanyaan. Mengapa manusia bangga pada agama? Berjumpa kembali dalam channel Ikatan Kristen Nusantara. Hari ini kita akan mencoba berefleksi bersama tentang sebuah pertanyaan. Mengapa manusia bangga pada agama? Kita hidup di negeri yang bangga beragama, di mana agama sering disebut sebagai akar identitas, sebagai fondasi moral, sebagai alasan untuk bangkit, tetapi juga terlalu sering sebagai alasan untuk menutup mata. Kita membanggakan nilai pluralisme kita, Bhinneka Tunggal Ika. Kita mengumandangkan di sekolah, di media sosial, di kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, realitasnya seringkali berbeda. Di balik slogan itu, masih banyak manusia yang tidak dibela ketika ia menjadi korban. Korban diskriminasi, kekerasan, marginalisasi, dan kebijakan yang tak berpihak pada kemanusiaan. Podcast pada saat ini bukan sekedar kritik. Podcast hari ini adalah panggilan. Ketika agama yang kita banggakan mengalami kegagalan moral, untuk membela yang paling rentan, mari kita dengarkan suara hati nurani, bukan hanya suara dogma. Saya bangga beragama. Kita mungkin pernah mengatakan itu. Mungkin kita bahkan mengartikannya sebagai sebuah kebanggaan identitas. Sebuah pernyataan bahwa agama kita adalah cahaya dalam kehidupan individu maupun sosial. Namun, bukankah ironis ketika sebagian dari kita bangga beragama, ada sesama manusia yang justru menjadi korban diskriminasi dan intoleransi? Data empiris tentang pelanggaran kebebasan beragama di Indonesia menunjukkan realitas yang tidak menggembirakan. Lembaga pemantau nilai demokrasi dan kebebasan beragama seperti Setara Institute for Democracy and Peace mencatat sekitar 260 peristiwa dan 402 tindakan pelanggaran atas hak kebebasan beragama dan berkeyakinan sepanjang tahun 2024. Baik oleh masyarakat umum maupun oleh aparat pemerintah di berbagai daerah. Provinsi-provinsi seperti Jawa Barat, Jawa Timur, DKI Jakarta, Sumatera Utara, dan Banten termasuk wilayah yang mengalami banyak pelanggaran ini. Angka-angka tersebut bukan sekedar statistik, ini adalah wajah manusia. Ketika seorang komunitas tidak diizinkan menjalankan praktek ibadahnya, ketika pembangunan rumah ibadah ditolak, dan ketika seseorang dipidana atas dasar hukum yang seharusnya menjamin keharmonisan sosial. Kita tahu bahwa Konstitusi Republik Indonesia dan hukum internasional yang telah diratifikasi negara ini seharusnya menjamin kebebasan beragama dan melindungi setiap individu, termasuk kelompok minoritas, dari diskriminasi. Namun nyatanya, dalam implementasinya, hak tersebut masih sering dilanggar. Ironisnya, kita tetap bangga beragama dan bahkan mempertahankan kebanggaan itu dengan keras
sementara korban-korban pelanggaran itu dibiarkan sendirian. Apa artinya bangga beragama? Bangga beragama bukanlah sekedar memamerkan simbol atau ritual. Dr. Martha Nussbaum, seorang filsuf dan pakar etika kontemporer, dalam kajiannya tentang intoleransi mengingatkan kita bahwa ketakutan terhadap yang berbeda adalah akar dari banyak bentuk kebencian dan diskriminasi. Perubahan sosial yang berkelanjutan sering gagal terjadi karena ketakutan, bukan karena iman. Dalam konteks Indonesia, ketakutan ini sering terselubung di balik narasi kebaikan agama. Misalnya ada kalanya penolakan pembangunan rumah ibadah sebuah komunitas sering dibungkus sebagai pemeliharaan ketertiban umum. Padahal pada dasarnya diskriminasi itu adalah ekspresi dari ketakutan terhadap pluralisme agama. Pakar hukum dan sosiolog seperti Pierre Bourdieu menyebut fenomena seperti ini sebagai kekerasan simbolik. Ketika kekuasaan mayoritas secara halus memaksakan dominasi dan menyingkirkan kelompok minoritas melalui aturan sosial, bukan kekerasan fisik terang-terangan. Kekerasan simbolik ini kadang lebih berbahaya karena ia terlihat sah tetapi merusak martabat manusia secara sistematis. Lalu bagaimana agama berperan? Seringkali kita melihat simbol agama dimobilisasi dalam kehidupan publik dan politik. Dalam banyak kesempatan, agama digunakan untuk memperkuat posisi politik, mempengaruhi kebijakan publik, atau membentuk opini masyarakat. Namun ketika agama hanya menjadi instrumen politik atau alat kekuasaan, agama kehilangan esensinya sebagai kekuatan moral yang menegakkan keadilan, belas kasih, dan perlindungan terhadap yang rentan. Tokoh-tokoh besar lintas agama seperti Paus Fransiskus yang mengajak agar agama menjadi kekuatan untuk damai dan saling menghormati, bukan untuk mengintimidasi. Hingga pemikir kontemporer yang menekankan perlunya dialog antar agama. Semuanya menunjukkan bahwa tugas utama agama adalah menegakkan martabat manusia, bukan mempertahankan identitas yang eksklusif. Namun kita juga perlu bertanya, apa arti bangga beragama ketika kita enggan membela yang menjadi korban diskriminasi? Apakah bangga beragama hanya soal identitas pribadi dan ritual ibadah semata? Atau seharusnya bangga beragama berarti siap membela mereka yang kehilangan hak-hak dasarnya? Pendidikan agama yang hanya menanamkan tekstual dogma tanpa memperkuat kesadaran moral dan empati kemanusiaan berbahaya. Agama mestinya mengajarkan kita untuk berpaling kepada sesama yang menderita, bukan untuk menolak atau mencela mereka yang berbeda. Ketika ruang pendidikan gagal membangun kapasitas empati itu, agama pun terkadang menjadi justifikasi atas diskriminasi, persis ketika seharusnya menjadi alat pembebas dan keadilan. Bagaimana dengan panggilan untuk bertindak? Perubahan bukan sekedar soal regulasi atau retorika kebangsaan. Perubahan dimulai dari setiap hati yang berani berkata, "Aku tidak hanya bangga beragama, aku juga siap membela yang lemah, yang tersingkir, yang menjadi korban." Bangga beragama berarti bersikap adil terhadap semua manusia, termasuk yang minoritas. Mengakui bahwa martabat setiap manusia adalah hak dasar yang harus dijaga. Menjadi suara bagi mereka yang terdiam. Bukan hanya di ruang ibadah, bukan hanya di media sosial, tapi di ruang publik yang nyata. Akhirnya, bangga beragama tidak cukup hanya di mulut,
dan simbol. Bangga beragama berarti kita berdiri bukan di belakang mayoritas, tetapi bersama mereka yang sering tak terdengar. Jika agama tidak membela yang menjadi korban ketidakadilan, maka agama itu sendiri kehilangan daya profetiknya. Jangan hanya bangga beragama, banggalah menjadi pembela kemanusiaan. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Ikatan Kristen Nusantara. Teruslah berpikir, terus berempati, dan jangan pernah enggan membela mereka yang menjadi korban, karena itu adalah panggilan tertinggi dari kesejatian beragama. Sampai jumpa.